Ngeri. Itu Bisa dipotong nggak? Bisa dipotong nggak? itu doang yang ngeri, yang Masalahnya gue belum nikah cuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kangus Channel. Nah, kali ini saya kedatangan dua orang tamu istimewa. Yang satu lagi mukanya pasti udah tahu dong, dari Jawa. Namanya siapa Mas? Perkenalkan dulu. Ya, nama saya Pras Setio, panggilannya Pras. Enggak Setio? Enggak. Setia pun enggak. Setia pun Soalnya enggak. enggak. Makanya nggak nikah. Sama ya. Sama itu. Itu gak usah dibahas dulu. Dan tamu kedua, dilihat dari gaya rambut, warna kulit, Orang Padang. orang Padang. Ya bukan ya? Cinambon. Dari Ambon. Perkenalan dulu Mas. Halo Kang Mus. Ya. Saya beta. Karena Beta, dari ya? Ambon udah diawalin sama Ambon, jadi ya harus pakai Ambon. Harus beta. Gue bangga dong jadi orang Ambon. Kok Harus. gue ya? Kok gue? Beta. Ale. Beta punya nama Rahmat Rahmat apa? Margatuni. Margatuni. Iya. Bukan cuning ya. Bukan. Dan hari ini kita mau ngobrol yang ringan-ringan aja, pokoknya yang seru-seru terkait dengan keseharian kita masing-masing sebagai apa ya? Kita sebagai apa sih? Buru. Buruh ya. Kuli. Buruh sama kuli bedanya apa? Sama sih, cuma Kalau buruh itu macul-macul. Macul-macul enggak di pabrik. Kalau Kalau kuli kuli? itu kita lebih berat lagi. Jadi lebih baik kita kuli aja ya. Kuli. Kan Kuli. kita lebih berat lagi kita. Kuli. Tapi bukan kuli tinta lagi, kan sekarang nggak nulis. oh iya. Kuli Apa ketik. dong? Juru Oh. ketik. Juru ketik kesannya kayak pegawai kecamatan. Makanya. Dan sore ini kita habis selesai mengikuti kegiatan kenegaraan dan kita kompak pakai baju seperti ini ya, sesuai dengan keseharian kita sebagai juru apa tadi? Kuli. Kuli ketik. Kuli ketik. Juru nitip. Juru nih. Juru nitip. Jadi mungkin bisa dari Mas Pras dulu sebagai jurnalis, kesehariannya ada nggak sih yang unik mungkin yang pernah dialami? Waduh. Gimana ya Kang Mus ya? Keseharian jurnalis unik-unik itu ya biasanya sih mungkin ya, kalau sekarang sih enggak. Awal-awal jadi jurnalis lah, Mas Mus. Tadi saya mau nyeting dia dari Aceh, tapi memang bahasanya udah medok banget. Aceh juga nggak ada namanya Prasetyo. Ada. Nggak ada. Kalau bapaknya Jawa, mamanya Aceh, lahir di Aceh. Tengku Prasetyo gitu namanya. Yang Ambon aja ada nama Sutrisno. Begitu ya? sih, ada. Iya. Oke lanjut Mas. Iya, Itu paling- teman gue itu, makanya Hatapayo. Sutrisno Hatapayo. Mungkin ada kejadian aneh pas ada undangan Ambon, liputan, tiba-tiba ada kejadian yang gimana gitu atau gimana? Oh, bukan undangan liputan, Mas Ah. Mus. Jadi dulu awal wartawan itu 2010 saya diposin di kamar jenazah Cipto Mangunkusumo. Hah? Kok bisa? Ya dari kantor kita dapat tugas di posnya di kamar jenazah. Jadi masuk piket jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Suruh menyayam apa? Nah, itu yang sempat bingung. Kenapa kita harus dipos maksudnya kenapa kok gua harus ditempatin di kamar mayat. kamar mayat? Hmm. Gua mau wawancara siapa? Mayat gitu gua wawancara. Pak, matinya kenapa? Mbak, matinya kenapa? Nggak mungkin kan. Ya paling menariknya di situ aja, tapi ya di situ jadi Terus ternyata setelah datang ke rumah sakit di kamar jenazah, Mas wawancara siapa? Mayat dong. kepala kamar mayat, Oh, bukan kepala mayat. kamar mayat, bukan mayat. Kayak kita wawancara mayatnya itu ini jadi konten horor namanya, Jadi bukan konten kepala jenazah. kamar jenazah itu nggak ada badannya dong, kepala dong. Oh iya ya. Pimpinan kamar jenazah. Nah, itu lebih tepat. Terus Ya paling jadi rada aneh lah, yang dapat basically adalah sebagai maksudnya jurnalis politik, tapi tiba-tiba dapat pelajarannya soal kita bikin berita soal politik, tiba-tiba di kamar jenazah kita bingung mau bikin berita apa itu. dan akhirnya apa emang beritanya yang dibikin? Ya awal-awal pun waktu itu dibantu lah sama beberapa senior di sana. Dia bilang, udah bikin aja, nanti ada polisi datang kok. Nah, lu bikin itu beritanya soal dia bawa mayat apa, Jadi kita nanya ke pimpinan kamar jenazah itu, bilang, Pak, kita dulu manggilnya Babe. Beh, mayat apa Beh masuk? Ini kecelakaan, ini Gantung diri. ranmor, ini gantung diri. Ya gitu-gitu aja.
hanya sekedar bikin berita itu Iya, kan, selama 6 bulan. tapi disuruh langsung ke tempat TKP. lokasi di Kamar jenazah kamar Cipto. jenazah. Selama Pernah 6 bulan. ngalamin kejadian yang serem nggak di kamar jenazah? Serem sih. Atau hanya ngintip di pintunya doang, jangan-jangan nggak masuk? Karena kita memang nggak boleh masuk. Oh, nggak boleh masuk. Jadi Kenapa nggak memang, maksa masuk? kalau di situ apa ya? Protapnya lah, Oh, protapnya, SOP-nya SOP. mereka kita nggak boleh masuk. Ya paling gitu kita. Cuman dari situ, ya ini sih sebelah bahasanya off the record-nya kepolisian sih. Jadi kita di situ tahu trikinya polisi. Oh gitu. Itu Bisa dipotong nggak? Bisa. Bisa Aman. dipotong nggak? itu doang yang ngeri. Yang Masalahnya gue belum nikah cuy. Salah gue sih salah ya konten tadi diedit. Iya. Iya. Soalnya itu Tapi pada intinya sampean selama 6 bulan yang membuat tahu. hanya ngurusin soal jenazah doang. Soal jenazah. Pemberitaannya soal itu. Pemberitanya pokoknya soal di kamar jenazah Cipto. Oh gitu. Jadi kayak kita dapat laporan informasi misalnya ada kecelakaan di mana korbannya kita gambarkan, tapi di situ nama Dan itu kan Terus- nggak tahu waktu kan. nggak tahu. Pokoknya dari misalnya kita, jam 3 malam 3 pagi Iya. berangkat juga. ya pokoknya kan gitu di pos itu sebenarnya dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Ya misalnya jam 3 itu kita udah harus pulang, Dan ada kejadian. ada kejadian ya nunggu dulu. Nunggu dulu. Berat sampeannya Mas. Berat banget itu hidupnya. Sama kayak berat badannya. Oh enggak, dulu masih Oh, masih kurus. kurus. Dosanya juga berat cuy. Karena di situ untuk seperti yang Anda bilang ada jatah korlap ini, di situ tidak ada jatah korlap. Mau kita korlapin siapa? Yang ada cuman Siap perintah. tunjukin dong ke kamera siap Yang ada perintah. cuman siap perintah Oke, itu tadi kisah sepenggal kisah awal. awal dari Mas Prasetyo yang pertama kali liputan di kamar jenazah. Bukan pertama kali ya. Maksudnya yang biasanya di desk politik tiba-tiba disuruh liput Di kamar jenazah. di kamar jenazah. Kirain tadi saya ngehnya itu wawancara jenazah gitu. Rupanya Sama. awalnya juga gitu ya. Dia punya indra ketujuh. Selama 6 bulan terus-terusan Iya, liputan 6 bulan. seperti itu. Dan apa kira-kira yang membuat Mas Pras betah sampai 6 bulan di situ? Perintah dari Perintah kantor. tadi ya. Nggak bisa nolak dari perintah ya. kantor. Siap perintah. Perintah Oke. dari kantor bukan. Ya sebenarnya sih nggak betah juga lah. Hmm. Siapa mau kita kerja dari jam 3 dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore 3 malam. Tapi ada efek ininya nggak Mas? Sampai sekarang gitu. Maksudnya Jadi susah tidur. efeknya insomnia ya. Insomnianya bukan karena mayat, karena begaran terus kan Iya. jam 3, jam 3 Iya malam. benar. Enggak, maksudnya setelah ngelakuin liputan yang begitu ada pelajaran yang sampai sekarang ada. Banyak. Tahu dia ilmu Jadi- hitam. Jadi sebenarnya gini, kita kan jadi tahu lah triki-trikinya dalam penulisan hal-hal kriminal jadinya. Oh, gitu. Soalnya kan dulu kita juga sempat ada masalah, maksudnya ada masalah adalah ternyata itu ada oknum seorang wartawan dari media lumayan besar, dia menuliskan berita itu tidak sesuai dengan apa yang diungkap di TKP itu. Makanya disuruhlah Mas Prasetyo di situ. Eh, Kalau boleh tahu dulu di media apa Mas? Waktu itu medianya itu berafiliasi dengan Kekuasaan. juga sih zaman dulu. Dan memang fokus di kriminal. Enggak juga Enggak, dia politik. politik. Gitu. Kalau Mas ini manggilnya Mas atau gimana nih? Ale. Bro. Bro. Biar Kalau asik. Bro Rahmat sendiri gimana Bro Rahmat? Ada sih, ada dua versi. Yang pertama itu kan keunikan kan, Ya dari keunikan atau Jadi wartawan. apapun yang terjadi satu hal yang pengalaman lah. yang ada dua yang gak pernah gue lupa. Hmm. Yang pertama itu perintah, siap perintah. Itu ketika gue lagi ngapel cewek. Jadi lagi sama pacar nih. Hmm. Udah Malam minggu. Ada pacar, Mak? Hah? Ada pacar. Lu belum tahu, Bang? Ya elah. Sekarang mau pepetin Bu Cici. Ini layak ditayangin ini. Ya, se-Indonesia tahu. Kan ada punya, Bang. Terus di saat Jadi lagi ngapel. Jadi udah pulang, udah selesai tugas kan, cetak kan jam 7 itu. Oh dulu dicetak. Iya, dulu Oh, cetak. bukan di online. Ya. Media koran lokal namanya Kabar Timur. Hmm. Jadi Masih ada? masih ada sampai sekarang. Aman. Jadi pas selesai jam 7 pulang. Jadi udah kelar kan? Mm-mm. Udahlah, hari ini tugas selesai.
Jadi pas nyampe kosan, ganti baju, mandi ganti baju selesai, ngapel cewek. Udah ngapel, udah duduk, udah ya diskusi udah jalan, cerita jalan, telepon dari bos. Mat, lagi kebakaran, ada di pusat kota namanya daerah Jalan Baru, tepat di depan muka Masjid Al-Fatah. Kota Anak Ambon kan? Kota Ambon. Iya, Kota Ambon. Ah. Bang Dimas tahu itu. Dimas siapa ya? Ada itu. Jadi siapa? Siapa? Oh, guru gue. Oke. Ini nih nongol dikit. Jadi pas ngapel gini kan udah asik, udah nyambung ceritanya. Telepon sama, Mat, lagi kebakaran. Kan nggak bisa nolak. Kalau misalkan nolak ya dapat SP dong. Kalau enak SP, tapi kalau langsung dipecat kan nggak dapat gaji. Iya kan? Betul. Terus? Kan, ya udah langsung tinggalin aja, maaf ya. Terus diputusin nggak? Bentar, ada. Jadi terpaksa tinggalin. Nah, Naik tinggalin, ojek langsung terus, ke TKP kan? Oh, dulu udah ada ojek di sini. Udah bang, Oh, bukan Gojek, ojek ojek. ojek pangkolan. Ojek Pangkolan ya. Nah, iya. Nah, terus Jadi nyampe liputan itu kebakaran sekitar jam 11 malam. 10 apa iya malam. Di TKP itu sampai selesai itu sekitar jam 3 lebih, jam 3 pagi lebih. Nggak ada yang nyiramin dong. Iya, tapi karena di padat penduduk, lokasinya kecil, jadi mobil kebakaran nggak bisa masuk dari jauh. Oh gitu. Jadi selesai balikan, besoknya kerja seperti biasa, pulang laporin. Maksudnya kalau ini NTT dia, NTT. Kebetulan Dari Flores. ada teman satu lagi bintang tamu susulan. Emang ada gitu ya rilis susulan? Partun tunda. Bintang tamu partun ini. Bintang tamu partun. Tolong diperkenalkan dulu sebelum kita cut dulu dengan Bro Rahmat. Sorry. Perkenalannya Perkenalan apa dulu. aja? Perkenalan. Nama dulu dan dari mana asalnya? Nama Givari asal dari Bandung. Bukan NTT. Bukan NTT. Oh, itu apa namanya? Itu apa udah ganti, Pak. Oh, udah ganti. Udah ganti itu. Bisa gitu alamat ganti itu ya. Enggak, Bisa dong. ganti orang tua. Oh gitu. Itu kalau Yang pertama itu bapaknya Yohanes. Heeh. Ya ibunya itu Michelle ya. Sekarang Bukan. baru ganti. bukan. Ursula. Nah, diklaim jadi orang NTT itu karena apa? Karena pernah jalan sama Marion Jola gitu. Oh. Mari Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk, boleh. Boleh berapa nih? Nah, ini kan orang Bandung ya. Hmm. Tadi dia orang Jawa, ini orang Ambon dan saya sendiri orang Ngaring. Kita lanjut dulu ke Bro Rahmat. Jadi Itu setelah setelah selesai semua udah selesai, besoknya pulang kerja ketemu ulang sama si Ya kan? cewek. sama pacar. Oh, sama pacar. Mau iya. jelasin kan? Jadi udah terima. Enggak, udah terima. Udah terima. Dipahamin. 2 hari berikutnya ada kasus yang sama, cuman penikaman di pasar. Ditelepon bos lagi. Ditelepon bos lagi. Sedang apel juga. Lagi jalan sama motor. Jalan sama motor apa jalan sama Jalan sama pacar, maksudnya sama motor sama pacar Naik kan. motor. Lagi jalan-jalan kan. Enggak, dia bilang jalan sama Terus, motor. iya sih. Dia jalan sama motor. Bingung banget. Saya bingung. Itulah orang Ambon, keunikannya di situ. Ah, Iya kan? masuk. Keunikan orang Ambon di situ. Masuk. Terus Jadi di Ambon itu apapun jenis jeruknya, ya lemon namanya. Lu jangan protes. Oke, menarik lagi. Kemarin pas tunggu dulu. Kemarin ngapel, ditelepon bos, ada kebakaran. 2 hari kemudian ketemu lagi jalan bareng naik motor, Iya, ada ditelepon, penikaman. ada kasus penikaman. Penikaman. Terus lokasi kita itu jauh dari kota, udah di luar kota. Ya mau gimana? Akhirnya ya ngebut. Cari tempat sepi ceritanya. Bukan. Bisa sih. Lu mau tapi tempat sepi itu enggak. Kosan Mau itu nikah juga tempat Bali. sepi. Oh gitu. Iya. Kosan itu tempat itu. Aduh. Jadi ya udah nggak bisa nang kan, langsung balik. Balik. Iya, balik. Terus liputan sama pacar. Pacar dibawa liputan. Mau liputan ya kan nggak mungkin. Nggak turun di protes? pinggir jalan. Bentar bang, ini mau protes. Ini tanda-tanda udah mau selesai ini. Sabar, Bang. Jadi pas sampai lokasi kan nggak mungkin gue bawa dia ke dalam lokasi kan. Gue parkir di luar, lu duduk sini sama motor, gue liputan. Gue liput. Sekitar 3 jam dia nunggu. Pas balik, dia nggak ngomong A nggak B, langsung naik, balik kan. Turun dari motor, sampai di kosannya, turun dari motor, bang, kita kelar ya, sampai di sini. Capek sama lu. Kasihan. Tapi karena gue dulu itu bisa dibilang playboy, Anjay. gue bodoh amat, putus.
putus. Buaya berarti buaya. Enggak, buaya setia, cuy. Oh, buaya setia. Percaya nggak Playboy Mas Pras? Enggak sih. Enggak juga. Kalau percaya tuh ke Tuhan, percaya ke Tuhan, Ini jangan ke manusia. salah satu pertanyaan yang menyesatkan. Percaya itu ke Tuhan. Kalau Oke, kita tadi Mas Pras Bentar, Bang, ada dua. Ada dua hal yang nggak akan gue lupain dalam karir sebagai jurnalis kan. Aku juga sih ada lagi sih. ya, entar. Yang satu itu gue buat berita. Jadi ada teman, dia aktivis. Dia sekarang Tapi nggak komitmen ya? sekretaris. Tadi beta, sekarang gue. Ya kan harus kolaborasi, Bang. Oh iya, siap. Hidup ini harus berkolaborasi. saya ngelesnya kayak bajai, ngelesnya kayak bajai saya. Jadi ada ini lebih unik dan ini nggak akan gue lupain sampai mati. Nah, Serius. Jadi ada teman dia telepon. Ini gue udah pindah media, ke media cetak yang satunya. Bro, nitip berita ya. Gue berita apa, Bang? gak gini bahasanya. Enggak. Karena dia bukan kolab. Oh, bukan. Dia memang aktif, dia ingin Oh, tampil di aktivis. media kan. Gue berita apa, Bang? Dia bilang, ya hajar gubernur. Waktu itu gubernur Hajar Assagaf. Iya, gubernur Said Assagaf. Maluku. Soal apa? Iya, soal lumbung ikan nasional. Gue bilang, oke, kirim rilis. Dia nggak, udahlah, lu atur aja, ikut kemauan lu kan. Yang penting mantap. Gue bilang, oke, gue buat judulnya. Duit rakyat sebatas hotel mewah di Jakarta. Itu judulnya, Bang. Baru gue jelasin dalam badan berita kan. Narasi berita, siap. Besok terbit besok jam 7 langsung laporan masa di polisi. Dipanggil. Iya panggil. Gubernur itu langsung panggil Kasat Intel, Kasat Intel Polres Ambon kan, Kasat Intel ponanya kan. Kasat Intel buka pintu langsung ditampar pakai koran. Masa kayak gini nggak bisa ditanganin, paks. Buat laporan di sini, langsung dibuat laporan. Anjir. Gue lagi tidur terus ditelepon sama itu yang aktivis sok jago itu kan. Akhirnya dipanggil polisi, pemeriksaan. Ya datang. Itu pertama kali diperiksa polisi dan semoga jangan lagi dah. Anjir, dari jam 9 kelar jam 4 sore. Gila enggak? Dalam ruangan yang kecil. Tapi enggak sempat ditahan kan? Enggak, dia langsung minta maaf ke gubernur. Oke. Jadi langsung selesai. Dari sini langsung bilang, bodo amat. Dari sini langsung kelar, gue putus. Bukan putus komunikasi sama dia, tapi putus hubungan. Bukan ya putus jaringan, putus hubungan. Gue putus jaringan untuk pemberitaan sama dia. Dari situ nggak lama langsung gue mantapkan niat hijrah ke Jakarta. Sampai sekarang. Mantap. Oke. Mas Pras sudah, Bro Rahmat udah sekilas ya. Ini untuk pembuka. Jadi tamu yang baru datang nih. Moderator Sri Mulat banget ya. Mas Givari nih. Iya, gimana? Ada pengalaman unik atau yang nggak bisa dilupain selama menjadi jurnalis? Aduh, saya jadi jurnalis 2 tahun aja belum, Mas. Belum nyampe 2 tahun? Belum nyampe 2 tahun. Sebelumnya emang kerja, Pak? Sebelumnya kayak kerja Kuli. apa? Oh, bukan ya? Kuli perusahaan. yang ini. Kulit. Putri susu. Kalau ini rasis. Rasis. Ini rasis. bahaya ini. Ya jadi sebelumnya kayak kerja kayak di mall gitulah, kayak apa namanya tuh? SPG. Ya, SPG, itu ya. cewek, Mas. Saya laki, Mas. Itu SPG Mas bilangnya, Mas. Kalau laki apa? Sebutnya. SPP. SPB. Enggak, SPP. Apa SPB? Terakhirnya P kan pria. Oh iya. Perempuan juga iya ya. PSBB bukannya ini ya pengganti PPKM. Itu salah, PSBB yang diganti PPKM, Mas. Oke, lanjut. Iya. Belum jadi, 2 tahun nih. Ya belum 2 tahun. Jadi Mas, terjun ke dunia jurnalis langsung liputan apa? langsung di DPR saya. Politik. Langsung politik. Langsung politik. Nah, pengalaman waktu pertama kali jadi wartawan. Mungkin kan namanya orang baru ya. Mau wawancara siapa, isunya apa, memang udah ada proyeksi dari kantor atau memang masih ngelayap sendiri atau gimana? Lepas sendiri langsung, Mas. Lepas sendiri langsung. Nah, terus gimana tuh ceritanya? Ini yang namanya emang kalau gue dari jurusan komunikasi emang. Tapi ya ibarat apa namanya profesi baru kan bingung juga gitu kan. Ini cara nulis gimana, cara bikin kutipan gimana gitu, sampai sebingung itu gitu dulu. Tapi oh ya udahlah. Tapi wawancara narasumber nggak bingung? Wawancara narasumber itu jadi apa sih, awalnya ada orang yang dorsop, ya gue ikut gitu, gue ngikut di situ. Iya, waktu itu pertama tuh Mardadi Alisera tuh, masih ingat tuh. PKS. Iya, masih. Waktu itu pertanyaannya apa? Ya nanya ini seputar yang pilkada serentak itu, pilkada serentak 2020. Ya, pilkada serentak 2020. Ya nanyanya ya masalah ini, apakah mungkin PKS berkoalisi dengan partai itu. Iya. Dan akhirnya setelah wawancara mulai bikin konsepnya, nulis,
bisa akhirnya. Bisa ya, itu apa sih namanya? Ya karena gini loh, kalau misalnya kita nggak mulai itu ya nggak akan bisa gitu ya. Kita harus yang walaupun mau dilepas atau kayak gimana itu kita udah punya tanggung jawab sendiri gitu kayak gitu. Kan Jadi benar-benar ini di DPR itu tidak melulu wawancara dengan politisi nih, kadang-kadang ada demo juga. Pernah ngalamin nggak liputan kalau di demo DPR? sih emang lumayan sering sih kalau demo. Awal jadi jurnalis tuh emang di DPR nih apa ya, isu apa gitu, bingung kan. Nah anjir, kalau misalnya ada demo kayak gitu gua harus ikut. Itu apa mindset gua pertama Ikut kali. demo apa ikut ngeliput? Ya dua-duanya sih, biar dapat nasi kotak juga. Ternyata dia ini pasukan nasi bungkus. Oke, pemirsa, tadi sudah dibuka dengan cerita masing-masing dari tamu saya. Nah, si Mas Givari belum nyampe 2 tahun tapi sudah punya pengalaman yang lumayan cukup. Sekarang udah lumayan ini ya, lumayan Ampun. lumayan dikenal lah Sekarang jadi ketua kelas dia. Ampun. Belum 2 tahun tapi Jadi sudah Yellow Pages sekarang. Belum 2 tahun tapi jadi Yellow Pages. Kembali Percaya nggak bang? ada anggota yang hamil aja lapor ke dia. Iya. Dia lagi hamil. Padahal lagi 2 tahun. hamil, Padahal lapor. belum sampai 2 tahun loh. Sama Anggota ada DPR. ada anggota yang mau nikah aja lapor ke dia Lapor ke dulu. lapor ke dia dulu. Iya. Berarti udah layak ketua kan? Luar biasa. Oke, jadi Mas Pras lagi nih kayaknya digilir. Udah siap nih kayaknya nih. Memang dia biasa digilir. Kalau ngomongin pekerjaan jurnalis, kalau menurut saya sih pengalamannya nggak cuma itu aja ya, pasti banyak ya. Kayak Mas Pras juga tadi bilang pertama kali liputan yang biasanya politik tiba-tiba disuruh ke jenazah dan itu bertahan sampai 6 bulan Karena perintah. karena perintah tadi ya, dan siap gitu ya. Siap sesuai baju, siap perintah. Siap perintah. Nah, pengalaman lain mungkin yang lucu, kalau tadi kan agak menyedihkan ya. Yang lucu gitu ada? Kalau lucu, jadi gini, kalau itu sih awal jadi jurnalis ya. Mhm. Awal jadi jurnalis waktu itu sih sempat. Jadi aslinya waktu itu dari jurnalis adalah di floating. Ya, floating Pokoknya tapi untuk politik kesana kemana kemari lah ya, kita kemana disuruh aja ya. kemari. Nah, waktu itu sempat itu pun jadi 2010 juga, itu awal 2010 dilemparlah ke DPR menggantikan senior. Menggantikan senior. Ya. Dia lagi posisi sakit. Mhm. Itu masih yang di media yang sama tadi, yang dengan yang pertama di kamar jurnal. Lucu ya? Belum. Lucunya di mana? Senior sabar, di sabar, senior. Nah, menggantikan senior. Di situ kan dengan sombongnya kita menerima, oh siap bang, saya siap di DPR. Oke. Nah pada masuk di 2010 tuh namanya datang ke DPR itu namanya Medan Baru. Kita belum tahu nih anggota-anggota, maksudnya ada anggota tahu, tapi yang hanya Medan Baru Sumut bukan? iya sih. Medan Merdeka. Sumatera Utara. Minum. Medan Baru. Jadi Ah. tempat baru, zona baru yang kita belum menguasainya sama sekali. Bahkan bukan menguasai lah, belum kita memahaminya. Datang. Nah, waktu itu pertama kali ya seperti tadi Mas Givari ngomong, doorstop lah kita. Doorstop nanya gitu. Oh, oke, Mas. Nah, akhirnya mikir pas lagi bikin berita. Ini tadi saya ngobrol sama siapa nih orang? Bener, itu demi Allah, itu sampai nanya sama senior ada dulu dari merdeka.com namanya Mbak Nurul. Ini siapa Mbak namanya Mbak? Kamu nggak tahu dari tadi kamu wawancara? Enggak Mbak, ini siapa nama orangnya Mbak? Ini baru lucu. Masuk. Dan akhirnya tahu juga Akhirnya Siapa tahu. itu? Ya pasti. almarhum Sultan Batugan. Tapi ya Ngeri sedap. Ngeri sedap. masuk barang tuh. Ngeri. Ya, itu wawancara dia doorstop terus kita ngobrol hampir setengah jam. Dan itu belum kenalan dulu. Nggak kenalan. Pinter Anda ya. Iya. Dan nanyanya pun sebenarnya nggak nyambung. Waktu itu beliau tuh di Komisi 7, saya nanya soal tentang olahraga sama dia. Dan dia nanggapin. Dan ini lebih lucu. Dan dia nanggapin cuman, oh gitu ya Pak, iya. Partai kita sih mendukung Mas dengan jalan. Oke. Terus hari pas mau ngetik, Dia kan siapa? dia kan salah satu anggota DPRD Palu Gada. Iya sih. Iya. Apa yang lu mau? Gua Gua pesan. ada. Iya. Nah, Mas Rahmat, kalau kejadian yang lucu, kalau tadi kan sedih diputusin pacar. Nah, yang lucu
Sebenarnya kalau lucu sih nggak ada sih sebenarnya Karena tampang bro memang nggak lucu sih. iya padahal sering dikacangin. Salah satu orang Ambon yang dikacangin ya gue, ini yang maunya orang. Belum tahu dia, belum tahu. Sekali gue rilisin lu mati lu. Gue nggak takut sama. Rilisin gimana bang? Bahasanya. Cetak orang. Oh, iya. Dipotek sama Rilus lu mah. Gue poteknya jujur bang. Potek depan orangnya. Iya. Potekan lucunya ya. Gue potek itu langsung depan orang, bro. Sekian, gue potek ya. Ya daripada ada dusta di antara kita. Betul. Tapi kalau Tapi pengalaman lucu sih nggak ada. Karena Atau pengalaman lain lah selain diputusin pacar. datar aja. Karena gini kalau buat gue nih. orang Ambon, Saya masih penasaran. Sampean dulu di cetak di koran daerah. Tiba-tiba sampai ke Jakarta ini gimana ceritanya? Jadi sebelum gue kerja itu memang Udah sampai Jakarta gue. Jurusan- Kalau tadi beta. Bukan beta. ini bicaranya skop Jakarta ya. Oke, Iya, oke. oke. Nah kalau misalkan masuk ke Ambon lagi baru beta. Iya siap. Nah, tapi gue mau mulai dari Ambon. Oke. Jadi harus beta. Iya siap. Kalau masuk ke Bandung, Ayo. Abdi. aing Oh, Abdi mah. negara. Aing. Abdi tuh halus, aing tuh kasar. Aing sia. Aing maung. Oke. Lanjut. Lanjut. Karena pada dasarnya itu memang kuliah jurnalistik kan. Mhm. Jadi untuk penulisan terus ngelola isu. Kalau ngelola isu itu belum, tapi penulisan itu dasar. Jadi nggak terlalu susah ketika dicetak, dibuang ke online itu nggak terlalu susah. Tapi yang penting jangan dibuang ke ekonomi. Iya. Itu gue bisa koprol-koprol itu. Sama itu. Susah cuy. Iya, benar. Salah satu ketidakmampuan gue menjadi jurnalis itu ketika dibuang ke ekonomi. Langsung minta ke tangan. Dan itu pernah langsung mundur. Jadi waktu dicetak, Jadi waktu terus dicetak tiba-tiba dipindahin ke karena- online, enggak di Ambon itu cetak semua. cetak semua. Cetak semua. Jadi ya udahlah hijrah aja di sini. Ya kita tahu lah di daerah gimana sih. UMR ya. UMR daerah itu gimana? Ya kecil cuy apalagi Kecil, Ambon. iya. Jadi pas selesai dari situ ya gue hijrah aja lah. Gue hijrah ke Jakarta. 8 bulan gue cari kerja di Jakarta. Anjir. Kayaknya gue jadi preman aja ya. Sampai kebayang begitu. Bukan sampai memang udah mau terjun bang. Ini lucu loh. Ini lucu. 8 bulan cari kerja, masuk lamaran sini ke sini. Terakhir itu yang ada harapan itu di RCTI. Itu hampir dipanggil wawancara ikut semua kan. Ujungnya nggak tembus juga, nggak lolos juga. Akhirnya kayaknya gue harus jadi preman ini. Gue jadi ini aja. Debt collector. Debt collector atau ini leasing matel ini. Terus Saking susahnya. Ternyata memang doa orang yang terzalimi. bukan terzalimi. Kalau terzalimi berarti Tuhan yang zalimi gue dong. Doa ibu. Doa orang yang susah terus Ya, dibantu ya, sama doa ibu akhirnya dapat. Dan dapat kerja itu waktu itu di Fajar. Itu tanpa masukin lamaran. Itu luar biasa itu. Itu salah satu koran di timur juga ya. Iya, salah satu penguasa media di Indonesia Timur. Di- Tapi waktu itu Tepatnya di Makassar. di Makassar. Oh, iya. Tapi waktu itu gue di Jakarta, country Jakarta kan. Bukan country sih sebenarnya, karena online-nya itu fokusnya di nasional. Di Jakarta. Jadi masuk kerja, ya masih buta, orang baru kerja di kantor aja. Terus ada rekan kerja. Kalau gue sama dia itu dia lebih senior di atas senior, bahkan senior dari kita semua di sini. Tapi kalau di media gue senior dia gitu. Karena gue duluan masuk. Betul. Dia nggak ada kan? Iya. Oke. Nah, dia masuk. Dia ajak, dia bilang kata bahasa dia gini, "Mat, lu jangan di luar. Lu jangan di dalam aja, lu harus keluar biar jaringan kuat." Gue masih buta, Bang. Ya udah ikut Abang. Ngomongnya nggak usah kecil Mas, yang gede aja, nggak apa-apa. Dekat. Ikut Abang. Nah terus? Akhirnya ya udah, oke Bang. Terus pas muncul di DPR, muncul hari ini, anjir, besoknya gue ikut gathering cuy. Langsung. Dan itu langsung dipelototin oleh yang tua-tua. Siapa ini? Dari Ambon datang langsung Iya. gitu. Gue juga cuy itu ciut. Gue juga ciut. Anjir, semua dilihat. Tapi ya bodo amat lah. Ngeliatin kan belum tentu nggak suka. Ya? Kalau orang ngeliatin itu kan belum tentu nggak suka. Iya sih. Jangan-jangan Karena dia terspon nah. kalau terpesona sih enggak. Terpesona. Tapi Terpesona. kayaknya pas dia lihat dia, waduh, gue punya tunggakan gak ya? Motor gue udah dibayar belum ya? Mobil gue nyicilnya. Lucu. Ini masuk. Waduh, akhirnya ya udah
si abang itu berjalannya waktu iya, akhirnya akhirnya tetap di DPR. tetap DPR. Enggak, waktu itu memang plotting gue Plotting ya? kadang ke pemerintahan Kementan. Hmm. Gue keliling Indonesia itu ada salah satu niat gue ke Jakarta, gue harus keliling Indonesia tanpa mengeluarkan duit, harus pakai duit negara, dan alhamdulillah tercapai. Gue sama Tercapai ngerampok duit negara. enggak, kalau ngerampok belum bang, gue Ngerampok pengen belum. ngerampok, enggak syaratnya ngerampok. Cita-citanya luhur sekali Anda. Sekarang ini kan banyak banget fenomena wartawan itu kan, ada beberapa kategori ya yang ada bahkan ada istilah bodrek, ada istilah ada wartawan pengalaman bunga, ada istilah wartawan apa sih namanya? Capung dan lain-lain. Kalau menurut Anda ini gimana sih fenomena seperti itu? Kalau saya itu memang bukan ini aja ya, bukan wartawan aja, PNS yang dia dapat SK dari negara tapi dia nggak bekerja, itu PNS bodrek itu, karena makan duit gratis kan, tanpa kerja. Ya wartawan bodrek kayak gitu, dia ambil duit tapi dia nggak buat berita, iya kan, terus beritanya nggak jelas, medianya nggak jelas, ya itu bodrek. Terus kalau misalkan di DPR yang kayak kita kadang perspektif teman-teman itu agak salah menurut gue ya. Ketika media itu dia jelas semua tapi dia kecil, itu langsung diklaim bodrek. Padahal harusnya nggak begitu. Harusnya nggak begitu. Dia punya SK kementerian, terdaftar Dewan Pers, websitenya ada, kantornya ada. Ya. Dia dapat gaji meski kecil ya. Beritanya juga ada. Beritanya juga ada. Tapi ya itulah, kadang kita juga bingung. Ya, itu hitungannya apa ya? Stigma itu loh ya, yang stigma ada. itu ya, stigma di mana dia itu bukan mainstream, pasti dia tuh bodrek. Itu loh yang bahaya sebetulnya. Padahal nggak begitu. Padahal coba kita lihat aja isu-isu aktual di negara ini. Yang duluan itu yang kecil-kecil ini, karena mereka nggak punya apa ya. Tapi ini bukan pembelaan karena media kecil ya. Bukan. Ini kita meluruskan. Siap. Isu-isu aktual di bangsa ini itu yang duluan itu yang kecil-kecil ini, karena mereka nggak punya satu pressure gitu. Bukan apa ya? Power untuk dia ngangkat isu. Power untuk angkat dan nggak punya beban bahwa kita lagi kerjasama atau bos gue dia pejabat atau ini enggak. Dia hajar dulu. Nanti baru yang mainstream baru mulai ngolah. Iya kan? Ya kenyataannya kayak gitu. Menurut Mas Pras? Ya mungkin kalau kayak Ale Rahmat menyatakan maksudnya ada itu. Ya benar, kejadian dulu waktu sempat di media kecil, sekarang nggak media kecil sih. Dulu di media kecil tuh di Tapi Indonesia. badan kan udah besar. Iya. Gak usah juga besar. Oke, lanjut. Di Indonesia Rayanya sih gitu. Dulu kalau gini, Kang Mus pernah dengar nggak? Ada dulu kasus vaksin flu burung. Iya. Itu nggak ada mainstream yang ngangkat itu berita. Mereka cuma terlalu fokus soal gini. Oh, pemerintah mau buat vaksin flu burung, pabrik vaksin flu burung. Ternyata kita dari media-media kecil kita merantau tuh tidak terbukti. Ternyata ada titik kasus korupsinya di situ. Dan kita mainkan, kita runningkan, bahkan kita gebuk. Akhirnya sampai terakhir media mainstream, bro, dapat data dari mana, bro? Bro, dapat data dari mana, bro? Dalam hati kita gini, lu fungsi lu jadi mainstream apa? Lu kan harusnya jaringan lu yang lebih kuat ketimbang kita. Lebih gampang gitu maksudnya. Iya. Itu loh. Jadi pada intinya media kecil belum tentu bodrek. Bukan bodrek. Ya karena dia lengkap semua. Tapi apa ya? Ya gimana? Ya pakem itu yang harus dihapus. Iya. Stigmanya itu emang kita udah melekat itu. Dan susah sih sebenarnya karena ada ego tersendiri. Kita ngobrol kok jadi serem begini ya? Jadi bukan serem, jadi serius. Emang enggak maksudnya jadi serius. Tadi lucu-lucu. Kalau buat gue pembahasan ini jujur bagus. Belum dibahas. Belum dibahas oleh konten-konten yang lain. Gitu ya. Kalau mau ditambah lucunya sih ada gue. Lu pernah nggak merasakan dikatain bodrek sama bodrek? Oh lu pernah. Itu gue di DPR. Satu lagi gue ketua kelas. Jadi waktu 2019 itu ada diskusi untuk pilpres kan. Jadi ada senior gue, dia senior Haimi, dia buat diskusi, dia yang donaturnya, dia percayain gue buat tangani teman-teman kan untuk pemberitaan bagi-bagi berita. Jadi pas selesai diskusi, gue kan di situ langsung tulisan penanggung jawab pemberitaan kan nama gue. Terus gue duduk, bodrek yang ABC yang tanggung jawab siapa ya? Nanya ke gue bilang kata, oh itu yang punya kegiatan.
Silahkan. Koordinatornya Mereka habisin. ke sana kan dia bilang, "Oh, bukan saya. Saya udah serahkan kepada Rahmat." Cari dong, Rahmat mana? Rahmat mana? Rahmat mana? Akhirnya dapat dong. Mas, Rahmat ya? Iya. Oh, ini kita udah buat berita. Oh, bukan saya, Bang. Rahmat yang satu lagi. Di sana, silakan cari di sana. Gue angkat tas, gue pulang. Oh, kalau lu maksudnya bisa mengamankan, gua itu yang gue bilang tadi, Mas Bos, menggantikan senior. Gua diteriakin bodrek sama bodrek di DPR. Itu loh, sedih banget gue hidup langsung. Nah, yang menyelamatkan gue dulu adalah ada senior kita tuh Bang Zul Sikumbang yang dulu sekarang jadi pejabat. sekarang jadi anggota DPRD. Ya. Itu dia menyelamatkan gue. Dia menolong. Lu ngatain dia bodrek, dia medianya lebih jelas ketimbang media lu. Itu gue tertolong di situ. Tapi disebut bahasanya apa ya? Lucu-lucu, iya ngedon iya gue. Itu yang akhirnya kasihan juga ke narasumber kan. Iya. Nah kita di situ gitu. Narasumber sempat ngomong, itu mereka itu dari mana? Dia sih nggak mau mempermasalahkan untuk ngelapor ke polisi atau enggak. Apa teman kita lah yang nggak enak. Kita yang sebagai sama-sama jurnalis jadinya kok begini nih. Habis loh. Ini narasumber bahasanya adalah dia itu dulu tuh mudah banget kita untuk mintain, Bang, bisa nggak jadi pembicara di sini, Bang? Bisa aja jadi pembicara fleksibel. Pasca gitu dia sempet bahasanya traumatik ya. Dari yang lucu, dari yang sedih, sampai yang menegangkan. Udah kita obrolin semua. Gak ada sedih deh. Sedih diputusin. Sedih diputusin. Nggak Lu sedih diputusin. Enggak, karena waktu itu gue laki-laki gagah. Kata orang Ambon. Ya. Seng gagah tapi sadap. Kawan-kawan, beda. Dia ini bukan gagah, dia ini Ambon Rintu. Kau panggil mereka ini Ambon Rintu. Diputusin tetap galau enggak tapi Enggak. Jadi, Kemarin sama yang Padang galau. sama yang Pekanbaru. Sama yang Pekanbaru galau juga. Udah nikah dia. Lebih galau. pelan langsung ngomongnya. Jadi sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya.